banyak hal yang bisa kita dapatkan nanti kalau misalkan kilang minyak ini benar-benar berdiri di Kabupaten Bojonegoro. Tadi sudah ada persyaratan pertama adalah BUMD yang akan mengerjakan proyek ini harus benar-benar kredibel dan sudah bekerjasama dengan pihak luar, yaitu dari PT Tiera Energy. Artinya kita sudah siap. Permasalahan pertama, ya permasalahan yang muncul adalah dari raw materialnya, bahan bakunya itu dari mana. PT ADS walaupun sak kantor, ya podo ngene BUMD, ya ora gelem ngekei. Nah, sementara kita perlu itu. Jadi kilang itu bisa berdiri, katanya Pak Didi Abidik, itu ada salah satu syaratnya adalah ada kepastian pasokan crude-nya. Wah, ketularan sudah crude minyak mentah. Ada pasokan minyak mentahnya. Nah, dari mana? BDBB sudah berupaya komunikasi dengan yang punya minyak-minyak itu. Salah satunya dari PT ADS. Ini kesulitan, Mas. Terus piye iki? Jajal we, PT ADS koyo ngono kuwi. Saya kira alasannya jelas, dia kontrak dengan Pertamina sampai 2035. Ya, makanya saya nggak tahu ya, mungkin seharusnya dari awal sudah ada diskusi-diskusi bahwa ada perencanaan membuat kilang. Kilang itu kan baru-baru munculnya, Mas. Nah, makanya ini kan perlu yang namanya komunikasi yang efektif. Atau mungkin kan BUMD punya bapak, yaitu legislatif dan eksekutif. Bapaknya yang mesti bupati, ya, legislatif ya didudukkan lah, duduk ke satu meja, kita bicarakan ini. Kalaupun memang sudah terjadi kontrak dengan Pertamina, tentunya harus ada langkah-langkah apa plan B terkait dengan bagaimana mengambil crude. Saya kira kok itu hal yang bisa pemerintah kabupaten lakukan. Misalnya karena begini, PT ADS sendiri itu sebenarnya kan sahamnya juga bukan milik kita, karena kita bekerja sama dengan PT Share. Saham terbesarnya dari mereka dan kita tidak punya apa-apa, sehingga kita tidak punya kewenangan untuk menentukan arah kebijakan dari PT ADS itu. Artinya kita nggak bisa apa-apa ini. Gimana, Mas? Untuk ya, PT makanya kita perlu itu tidak bisa dibicarakan hanya satu stakeholder, dalam hal ini BBS dan ADS, tapi juga harus ada multi stakeholder. Dalam hal ini saya kira saya punya ide sih sebetulnya, B1 ini harus memulai mengkompel semua stakeholder di Bojonegoro untuk mendukung ini. Kita sudah mulailah kita dengan suara rakyat. Betul. Jadi lebih progresif misalnya bahwa. Ini Mas Yuda, kalau misalkan kita ngomong PT ADS sudah nggak bisa. Kalau Mas Yuda pikirannya sebagai pikiran pengusaha, ya jangan patah di situ lah, kita nyari aja yang lain. Betul. Misalkan dari BUMD dari Jatim, misalkan dari Blora kan ada BUMD juga yang punya. Tapi kan yo malu, Mas. Tapi nggak apa-apa ya, malu-malu dah gitu ya. Ukuran bisnis kan bukan malu atau tidak malu, tapi bagaimana kemudian itu menjadi yang kita cita-citakan tadi, bagaimana industrialisasi berbasis crude. Saya kira pemerintahan Jokowi dalam hal ini untuk keberadaan membangun kilang sangat didukung. Di beberapa season, saya coba lupa seasonnya, dia sangat mendukung keberadaan orang berinvestasi. Tapi kan Jokowi itu kan di Jakarta, Mas. Biasanya yo lali deh. Bukan. Tentunya urusan migas itu tetap di pusat. Iya. Bagaimanapun daerah itu kita hanya menjadi instrumen di mana untuk mendukung keberadaan migas. Bayangan saya kan gini. Oke, Jokowi mendukung kilang minyak di kabupaten. Terus apa bentuk dukungannya Jokowi misalkan? Ternyata bahwa dalam pelaksanaannya kita ngurus untuk mendapatkan suplai dari crude-nya, minyak mentahnya itu sulitnya minta ampun gitu loh. Nah, kalau misalkan seperti itu kan ya ngomong kita nggak usah bergantung sama Jokowi lah. Bukan. Jadi maksud saya semangat dari presiden itu tentunya akan diiringi dengan semangat kementerian di tingkat teknis, SDM misalnya, dirjen khusus soal hilir. Ya kita bicarakan. Gini, Mas. Kita akan buat forum-forum itu, kita dorong secara. Saya perlu sampaikan begini. PT BBS dengan PT Tiera itu udah jalan. Dia ngurus perizinan, karena ini kilang, berarti harus ada perizinannya. Perizinan pendirian kilang minyak. Nah, satu syarat yang sampai sekarang itu belum didapatkan adalah kenapa? Karena kita belum mendapatkan kepastian pasokan dari mana, gitu loh. Nah, permasalahannya ada di situ sementara ini. Sampai kemarin itu Pak Didi Abidi ngomong,
saya bukan juru bicaranya Pak Didi Abidik loh. Saya hanya menyampaikan yang kemarin bahwa sebenarnya kilangnya sudah jadi nih, sudah disampaikan. Ini tinggal ngambil Pak. Kalau misalkan nggak diambil nanti diambil orang gitu loh. Sampai seperti itu. Artinya bahwa PT BBS itu sudah jalan. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita membantu ini untuk mendapatkan crude oilnya itu. Ya, kembali lagi bahwa kita punya instrumen untuk mendorong itu. Contohnya dulu ini gas flare. Kita dapat itu dukungan dulu, support dari pemerintah pusat. Nah, kita kan sekarang sudah lakukan. Ada mungkin BBS juga melakukan surat ke SKK, Bupati juga mendorong itu. Artinya ada langkah, ada progres yang harus kita tunggu. Nggak bisa dong setelah jadi B1 ini tiba-tiba kita harus dapat kilang, tidak. Ini proses sudah dilakukan. Bukan, maksudnya gini, bukan seperti itu. Ada upaya yang sudah dilakukan dan kelihatannya ada permasalahan memang yang serius yang mereka tidak mampu menyelesaikan masalah itu. Walaupun mereka terjalan. Apa itu? Crude oil, kepastian itu. Yang jadi persoalan itu kan ego sektoral. Kalau menurut saya ada ego sektoral Pertamina, ada ego sektoral Exxon. Contoh begini, dulu sebelum keputusan MK soal BP Migas, sekarang ini crude itu berbasis ESDM. Semua di SKK itu di bawah ESDM. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Beda. Makanya sederhana. Artinya beginilah. Tinggal didorong di tingkatan kementerian. Punyanya Exxon bisa, punyanya Pertamina juga bisa. Iki nek angel-angel, ayo ngelompok Pak. Iki kudu budal ning SDM iki. Nah, kira-kira begitulah. Jadi kira-kira Dewan, Pemkab, BPS, semua stakeholder di Bojonegoro semangatnya sama. Orang usah 10 bis lah. Ya. Harapannya Mas Yuda terakhir closing statementnya. Harapan saya bahwa semangat membangun Bojonegoro menjadi lumbung energi itu tidak hanya sekedar slogan, tapi bagaimana mewujudkan menjadi lumbung energi beneran dari berbagai aspek, baik hulu maupun hilir. Artinya kita punya sumber daya alam yang cukup untuk kita bermimpi memiliki industrialisasi berbasis kilang. Oke, saya kira itu. Terima kasih Mas Yuda. Terima kasih pemirsa, demikian tadi, semoga saja mimpi besar kita, dan itu ada dasarnya kita bermimpi itu, karena memang kita punya source-nya, kita punya minyak, kita punya uang, kita punya perusahaan, kita punya sumber daya manusia, semuanya ada. Tinggal bagaimana kemauan kita bersama dan dukungan dari masyarakat serta dukungan dari pemerintah pusat terkait bagaimana industri migas ini juga berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat Bojonegoro, tidak hanya dari dana bagi hasil tetapi juga multiplier efek lain yang mungkin bisa timbul dari adanya pembangunan industri migas di Bojonegoro. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan pembahasan yang lebih menarik. Terima kasih Mas Yuda. Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.